Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di Dialog Milenial. Aku melihat Indonesia dalam rangka Hari Lahir Pancasila dan juga Bulan Bung Karno. Hari ini 19 Juni 2021 disiarkan langsung dari Ngopi Hegar Pondok Aren. Dan acara ini berkat kerjasama dari Hagesmart dan juga Ngopi Hegar. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan like ya. Wow, luar biasa banget ya hari ini. Nah, teman-teman, hari ini tuh aku nggak sendirian karena selain dari narasumber yang keren-keren banget bakalan nemenin kita di sore hari Sabtu ini, ada juga dua orang teteh-teteh cantik yang bakalan nemenin aku. Di sebelah kanan ini ada Mbak Tia. Halo. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelahnya Mbak Tia ini nanti ada guest star. Oh, guest star. Mystery guest. Namanya adalah Meisha. Boleh dikasih lihat dulu Meisha? Nah, ini dia yang bakalan nemenin saya sore hari ini. Semoga teman-teman bisa ikutan diskusinya, dengerin apa yang bakalan dibahas hari ini karena sudah pasti pembahasannya bakalan seru banget ngomongin soal Pancasila. Tapi sebelum itu kita mau bacain dulu ada ground rules yang patut dipatuhi oleh teman-teman semua yang ikutan dalam webinar hari ini. Yang pertama sudah pasti teman-teman diminta untuk mute mikrofonnya ya karena demi kelangsungan webinar yang kondusif dan juga lebih santai gitu. Nah yang kedua kalau ada pertanyaan silahkan langsung drop aja di kolom chat karena nanti akan kita bacain dan kita akan pilih 3 penanya terbaik yang nanti akan mendapatkan hadiah berupa sepeda. Waduh seru banget ya ada sepeda, hadiah kita hari ini banyak ya Tia ya. Ada banyak banget nih Kak, ada sepeda, terus ada HP Ada juga, handphone, ya kan? ada headphone, ya kan. Terus dan juga ada merchandise lainnya. Nah, kemudian terakhir untuk teman-teman yang tidak kooperatif, mohon maaf nanti oleh admin akan kita outkan ya, karena hari ini narasumber kita adalah orang-orang yang sangat berkompeten. Orang-orang yang luar biasa berpengalaman di bidangnya masing-masing. Jadi kita harapkan dari teman-teman semuanya saling menghargai, saling menghormati supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar dan juga hikmat. Waduh mantap banget. Nah hari ini kita bakalan ada 2 narasumber nih ya Tia. Yang pertama ada Bang Haji Rano Karno ya. Iya Kak benar. Beliau adalah anggota DPR RI dan dulu pernah main film. Apa coba Tia? Sidul bukan sih? Iya betul, Sidul anak sekolahan. Nah Benar, mungkin Sidul. teman-teman yang Selamat sore. udah Alhamdulillah. dengeran ya Bang Dul, halo. Apa kabar? Baik Baik. Bang, Ini luar kita biasa. Sore ini ada 2 Tia, ya bingung saya mana Tia 1, Tia 2 nih. Oh ini Tia, saya Arin Bang. Oke. Aku Tia, Cia. Wah abang lagi di mana nih Bang? Kayaknya adem banget Bang. Saya lagi di rumah. Wih mantap, sehat-sehat Kan ya Bang. Disarankan kan jangan kemana-mana. Jadi Betul, udah kita di rumah aja. betul. PSBB. PSBB bener. Oke Bang, nanti kita Oke, ngobrol-ngobrol silakan. lagi ya Bang. Ayo silakan. Kita mau kenalin dulu narasumber yang kedua. Ini ada Mbak Tia Rahmania. Beliau adalah dekan dari Fakultas Falsafah dan juga Peradaban Universitas Paramadina. Mbak Tia sudah bisa bergabung dengan kita? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tia. Kang Rano, Apa kabar Mbak Tia?
Gak usah bingung Bang, Tia tua sama Tia muda aja. Aduh, langsung. Milenial sekarang gitu. Iya, benar. Tia senior, Tia junior lah, jangan tua Makanya banget ada dua lah. Tia, kita bingung Tia yang mana. Iya bener ya Bang. Oke. Tapi gak kalah muda kayaknya deh. Iya. Hai Mbak Tia, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak Tia ya. Oke. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa pasti yang sering banget mendengar Pancasila ya. Nggak mungkin nggak, karena Pancasila itu kan adalah dasar negara kita. Dasar negara kita. Betul, itu tuh ada 5 silanya. Nah, kelima-limanya itu harusnya sudah kita amalkan nih Tia. Dari mulai kita sekolah zaman dulu kan. Iya, Itu kan sekolah, bener. sering banget kan kita setiap upacara tuh pembacaan Pancasila, Undang-Undang Dasar kayak gitu-gitu kan. Nah, sekarang anak-anak sekarang itu nih anak milenial itu Anak milenial kenapa Kak? itu tuh kadang ada beberapa yang nggak tahu bahkan apa sih Pancasila. Nah, ada juga yang tahu tapi nggak hafal silanya tuh apa aja 1 sampai 5. Nah, ada yang tahu, ada yang hafal tapi nggak bisa memaknai gitu. Jadi apa sih sebetulnya gitu? Mereka cuma tahu, cuma baca 1 sampai 5 silanya, udah gitu ya udah gitu. Mereka nggak tahu ada apa sih di balik atau siapa sih di balik dasar-dasar negara kita yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini Tia, hari ini kita tuh mau diskusi santai sebenarnya. Jadi ngobrol-ngobrol deh pokoknya. Kita ngobrol-ngobrol sama narasumber kita tentang perjalanan Pancasila dari mulai dicetuskan, siapa pencetusnya. Nah, habis gitu juga sampai sekarang itu kayak apa sih Pancasila yang sudah apa ya istilahnya, yang sudah mungkin umurnya hampir seumur Indonesia ya, 76 tahun. Karena kan Pancasila lahir 1 Juni 1945. Betul. Oke, kita langsung masuk ke pembicara pertama. Ini kita mau ngobrol sama Bang Haji Rano Karno. Oke. Gimana? Oke, Abang. Ya. Bang, mau nanya-nanya nih Bang. Ya. Ini kan Abang tuh zaman hidup di 3 generasi nih Bang ya. Jadi iya betul. Dari zaman Jepang sampai kemerdekaan maksudnya gitu kan. Dari zaman Jepang sampai tua banget dong Bang. Makanya, oke. Bang, kan kalau zaman dulu nih, zaman Abang sekolah SD lah ya zaman dulu gitu. Terus Abang berkarir di dunia perfilman sampai sekarang Abang sempat apa namanya masih kan sekarang anggota DPRD gitu, maksudnya sempat mengabdikan diri kepada anggota negara. Anggota DPR RI bukan DPRD. Anggota DPR RI sorry ya, itu mengabdikan diri kepada negara Bang. Nah Ya. buat Abang sendiri Bang, sejauh apa sih Bang Abang memaknai Pancasila sampai saat ini dalam kehidupan sehari-hari Bang? Oke, saya nggak mau memperberat dan harus kita katakan jujur. Pasti semua anak-anak yang ada di Zoom ini tahu siapa itu Bung Karno. Pasti tahu siapa Bung Karno. Iya Bang, betul. Tapi pertanyaannya apakah kenal? Belum tentu. Kita tahu Bung Karno adalah presiden pertama. Ya. Tapi kita nggak tahu bagaimana sejarah beliau karena harus dikatakan jujur, saya lahir tahun 70. Oke. Nah, Bung Karno itu wafat tahun 70. Oh berarti pas ya Bang ya? Jangan Iya. Abang reinkarnasinya Bung Karno Bang? Saya lahir tahun 60. Bung Karno wafat tahun 70. Beda 10 tahun ya. Artinya saya pernah mendengar nama ini tapi saya nggak tahu sejarahnya. Walaupun saya tahu beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Tapi saya nggak tahu bagaimana sejarahnya. Nah, dengan itulah saya mencari tahu. Untungnya saya dari kecil itu senang membaca. Itu penting tuh Nah, Bang ya, membaca. Saya banyak membaca buku-buku tentang Bung Karno. Pertama yang saya baca tentu yang ada autobiografi. Yang saya baca ini adalah Bung Karno, ini karangan Cindy Adams. Jadi pada waktu itu beliau diwawancara untuk bikin autobiografi. Ini menarik kalau anak-anak mau baca ini. Nah jadi saya tidak ingin memperberat. Saya tahu Bung Karno adalah presiden pertama. Cuman saya juga pernah mendengar debatan yang panjang siapa penggagas Pancasila.
Oke. Nah, dari buku ini baru saya temukan bahwa pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno lah orang pertama yang menyampaikan gagasan Pancasila. Yang sekarang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, kenapa pada bulan Juni ini adalah bulan istimewa, Bang? Ya, jadi kenapa bulan Juni ini kita sebut bulan Bung Karno? Karena ada 3 kejadian besar yang terjadi pada bulan Juni ini walaupun pada tahun-tahun yang berbeda. Yang pertama tadi saya sebutkan tanggal 1 Juni 1945, pertama kali Bung Karno menyampaikan gagasan tentang Pancasila, dasar negara. Kemudian tanggal 6 Juni tahun 1901 beliau lahir. Bung Karno lahir di Surabaya, tepatnya di Kampung Paneleh. Dan ketiga pada tanggal 21 Juni, Bung Karno wafat di Rumah Sakit Gatot Subroto. Nah, jadinya tiga kejadian besar dalam bulan Juni ini kita rayakan sebagai apa ya, bulan Bung Karno. Tujuan kita tentu tidak ingin mengkultuskan Bung Karno, tapi kita yang anak muda tadi yang saya katakan, setiap kita pasti tahu Bung Karno. Tapi abang yakin tidak semua kenal Bung Karno. Tadi saya katakan jujur, umur saya waktu lahir tahun 60, Bung Karno meninggal tahun 70, berarti saya masih baru seumur 10 tahun. Nah, bagaimana cara saya mengenal Bung Karno? Tentu melalui buku, melalui referensi-referensi. Nah, jadi inilah kenapa dalam bulan ini, bulan Juni ini kita sebut yaitu bulan Bung Karno. Itu loh, Mbak. Oke. Banyak namanya jadi di bulan Juni ini. Jadi dari mulai hari lahir Pancasila, hari lahirnya Bung Karno, sampai wafatnya beliau pun ada di bulan Juni ya. Jadi memang segitu spesialnya bulan Juni untuk rakyat Indonesia gitu kan. Tapi betul Bang, saya sepakat sama Abang bahwa kita tidak mengkultuskan Bung Karno sebagai seseorang yang berlebih-lebihan, karena kan tidak, yang berlebihan tidak boleh ya Bang ya. Tapi bagaimana, betul kan? Tapi bagaimana kita bisa memaknai Bung Karno ini sebagai tokoh nasional dan juga tokoh yang terkenal di internasional, Bang. Betul begitu kan ya, Bang ya? Sangat betul. Yang sangat luar biasa. Pemikiran Bung Karno pada tahun ya sebelum masa perjuangan beliau itu sampai hari ini klop gitu. Bisa apa ya? Nanti mungkin Mbak Tia yang dosen ini pasti bisa menjelaskan. Artinya gagasan Bung Karno sejak beliau tahun 45 sampai hari ini bisa apa menyambung. Jadi pemikiran itu sampai hari ini terjadi gitu loh. Itu yang luar biasa. Iya betul. Karena memang sebagian besar kita tuh percaya Bang bahwa Bung Karno itu memang beliau visioner sekali, bahkan beyond expectation gitu kan. Karena mungkin apa yang beliau pikirkan di tahun 45 sampai beliau wafat di tahun tahun 70 itu bisa relevan gitu sama tahun-tahun sekarang ya Bang ya. Ya, betul. Baik, Bang. Nah, menurut Abang nih Bang, tadi kan ngomongin soal tercetusnya Pancasila, kemudian peran Bung Karno dalam hari lahirnya Pancasila. Saya mau nanya Bang, kalau menurut Abang, itu bagaimana sih Bang peran Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme terutama di teman-teman millennials gitu kan? Karena apa ya, mungkin beberapa teman-teman millennials ini mereka berkembang dengan dunia yang serba digital, apalagi sekarang kan ya, semua virtual, digital. Bahkan mereka tuh bisa screen time-nya itu di handphone itu bisa lebih dari 5 jam sosial media. Mereka hidup di situ tuh Bang. Padahal mereka tidak tahu bahwa mereka menginjak di tanah air Indonesia ini itu punya asas negara gitu. Ada 5 gitu kan dasar negara kita. Nah menurut Abang nih gimana sih Bang dari 5 sila ini? Jadi bayangin saja kalau misal kita bisa bayangkan kalau negeri ini tidak punya dasar negara kayak apa? Mungkin runtuh sudah chaos lama. Ya Bang, chaos betul. Atau tidak terbentuk sama sekali. Nah sebetulnya nih bangsa ini sudah tersusun itu pada tahun 1928. Yaitu Sumpah Pemuda. Cuman belum membentuk menjadi sebuah negeri. Indonesia waktu itu belum ada. Nanti Mbak Tia bisa bicara sejarahnya. Betul. Artinya bahkan sebelum tahun 28 semua pemuda-pemudi Indonesia ingin bersatu menjadi sebuah negara. Waktu itu Indonesia belum ada. Indonesia itu, kata-kata Indonesia itu keluar dari seorang akademisi, orang dari Jerman. Karena waktu itu dilihat di daerah selatan ini ada beberapa masyarakat
ya termasuk Fiji, termasuk ini, belum ada bahasa Indonesia. Yang ingin saya sampaikan adalah, kita bayangkan kalau kita nggak punya dasar negara seperti apa. Nah yang menarik barangkali mungkin kalau ada kesempatan, coba diputar lagi di saat Presiden Amerika Serikat yang paling terkenal, yaitu siapa? Yang paling terkenal? Siapa? Oh banyak bang, kalau saya taunya Nah, saya mau mancing. Obama. Obama pada waktu beliau hadir di UI, itu dia menyampaikan betapa bangganya Indonesia memiliki Pancasila. Bayangin seorang Obama, Iya. dia sangat meyakini Pancasila itu adalah fondasi sebuah bangsa. Nanti Mbak Tia bisa bicara kan dari sudut akademis. Artinya itu menjadi satu apa ya? Kalau orang luar menilai bangsa ini luar biasa, kenapa kita tidak? Tapi memang belakangan ini kan kita ditimpa dengan kemajuan teknologi. Sehingga barangkali kita bisa melihat Sri Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta itu mewajibkan di hari-hari tertentu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nice. Luar biasa. Semua nyanyi, di mall nyanyi, di jalan nyanyi, di bandara nyanyi. Itu kan untuk meningkatkan lagi kecintaan kepada bangsa ini. Betul. Begitu juga mungkin ada kebijakan lain di satu hari kita membaca teks Pancasila. Karena memang itu harus dilakukan. Kalau tidak anak-anak kita terutama yang milenial ini nggak tahu. Mereka tahu Pancasila tapi mereka nggak tahu isinya apa. Mereka hafal Pancasila tapi dia nggak tahu kontennya apa. Nah artinya ya kita nggak boleh sungkan lagi atau capek untuk menyampaikan falsafah Pancasila kepada anak-anak muda seperti acara hari ini. Makanya acara hari ini sebelum acara ini dimulai saya jam 3:30 udah duduk di sini. Oh ya Allah. Karena ingin bicara tentang bagaimana pentingnya Pancasila. Betul. Nah, Jadi memang mudah-mudahan acara seperti ini harus diperbanyak. Terutama untuk anak-anak kita kaum milenial. Agar mereka jauh mencintai lagi bangsa ini. Baik Abang, luar biasa sekali penjelasannya dan pemaparannya tentang bagaimana Pancasila yang harus kita amalkan ya Bang ya. Oke, Bang, jadi berarti Pancasila itu benar-benar harus kita jaga selayaknya kita menjaga NKRI ya Bang. Jadi, oh iya. Ya jadi tidak dapat dipisah-pisahkan gitu dari sebuah kecintaan kita terhadap negeri kita ini. Betul begitu ya Bang ya? Betul, makanya sekarang kita semua ini wajib mempertahankan yang disebut 4 pilar. Oke, Pertama ada Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar, ketiga adalah NKRI, keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Aduh. Kalau 4 pilar ini runtuh salah satu, bangsa ini rubuh. Iya betul, karena saling mengikat ya Bang. Karena saling mengikat, dia berdiri kokoh berempat. Ya ibaratnya coba kamu di ruangan ini, kalau ruangan kamu segitiga pasti akan rubuh. Iya betul. Tapi ruangan kamu kan segi empat, dia kuat gitu sebagai sebuah seimbang, bangunan. Ibaratnya seperti itu. Oke. Gitu. Aduh, saya langsung tergugah ya. Ini Bang Dul nih. Aku boleh manggil Bang Dul nggak nih Bang? Lebih bagus kamu manggil Bang Dul daripada manggil Bapak. Saya juga terlalu tua kayaknya. Iya benar. Nah, jadi nih Tia, tadi kan kita udah ngobrol nih sama Bang Dul lah ya, Iya, sama Pak benar. Haji Rano Karno ini. Jadi menurut kamu tuh gimana nih dari kehidupan kamu sehari-hari gitu, misalkan kamu dengan tadi gitu kan kita harus menjaga Pancasila dan lain sebagainya. Nah kan nasionalisme itu kan luas ya, maksudnya berpancasila. Pancasila itu kan Pancasila itu kan poin-poin panduan atau asas-asasnya. Tapi Iya, turunannya benar. tuh banyak banget gitu. Banyak Jadi banget, sila 1 tuh banyak, sila 2, sila 3, sila 4 dan bahkan sila 5. Nah kalau dari kamu sendiri seberapa Indonesia sih kamu coba? Seberapa Indonesia sih Ya, aku? nih aku ya, kalau di TikTok kan gitu kan, seberapa Indonesia kamu I'll go first gitu tuh, biasanya gitu tuh kalau di TikTok kan, di TikTok, main TikTok nggak?
Enggak sih. My God. Ini main TikTok nih. Nah, jadi Nggak terlalu milenial berarti ya? kurang Kalau nggak- milenial. Kurang. milenial. Kurang. Iya, iya. Kurang milenial. Nah, apa namanya? Kalau misalkan aku nih, misalkan ya, seberapa Indonesia itu di aku seneng banget pakai kain batik. Oh, kain batik. Iya, banget. Jadi kayak apa ya istilahnya? Kalau ngantor hari pakai baju bebas, aku biasanya pakai kain batik. Jadi bukan cuma baju batik, tapi kain batik yang dililit gitu-gitu, atasannya kaos atau apa. Karena menurutku batik itu salah satu salah satu warisan budaya bangsa yang luar biasa banget buat aku. Nah kalau kamu? Kalau aku Misalkan suka makanan apa khas Indonesia? Rendang? enggak sih, aku lebih suka gudeg tuh. Oh gudeg enak tuh. Nah, Dari Jogja ya? Jogja. Dari Jogja. karena kan aku juga dari sana Oh, kan. Oke. Jadi Makanya suka yang manis-manis lah kayak gudeg gitu. Oke, nah buat teman-teman sebelum kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol kita sama narasumber yang kedua, tadi kan sama Bang Dul udah, nah nanti narasumber kita yang kedua, tapi sebelumnya kita saksikan dulu, ini ada sambutan dari salah satu founder HG Smart, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bulan ini, bulan Juni, bulan yang secara nasional dikenal sebagai bulan Bung Karno. 1 Juni juga ditetapkan pemerintah melalui Kepres nomor 24 tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo sebagai hari lahir Pancasila. Faktanya, Bung Karno sebagai bapak bangsa dan Pancasila adalah satu tarikan napas. Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Penggalan kata bijak ini diharapkan memberi semangat kepada kaum muda untuk terus berjuang dan membangun negeri meski sekarang kita masih dalam dekapan pandemi yang tidak tahu sampai kapan berakhir. HG Smart Community melihat potensi milenial sangat penting untuk terus membangun negeri agar bisa melihat lebih dalam Indonesia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih kepada para pembicara, dalam hal ini Bapak Haji Rano Karno, Bang Dul, ya, selaku anggota DPR RI, dan Ibu Tia Rahmania, Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina Jakarta, yang telah berkenan untuk berbagi ilmu dan pengalaman terkait sosok Bung Karno dan Pancasila. Terima kasih juga kepada pihak korporasi yang tak henti-hentinya terus mendukung kegiatan kami guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan menumbuhkan jiwa nasionalis. Juga teman-teman wartawan, para akademisi, relawan, aktivis, kami ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan ini, Dialog Milenial seri kedua tahun 2021, kami harapkan bisa berjalan dengan baik. Tangerang Selatan, 19 Juni 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka. 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 Waduh, barusan aja kita sudah dengar sambutan yang agak mirip orasi ya, itu semangat banget tuh. Beliau adalah Bapak Haji Heri Gagarin, salah satu dari founder HG Smart, gitu Tia. Oh, oke. Nah, jadi beliau nih yang menggagas, beliau tuh banyak banget tuh menggagas acara-acara dialog milenial dari mulai ekonomi waktu itu kita ngomongin soal perbankan, bagaimana nabung yang benar. Nah, sekarang ini beliau mau mengangkat soal Pancasila, jadi menumbuhkan rasa nasionalisme kepada teman-teman milenial. Yang mana menurut aku itu penting banget di masa digital dan era digital dan juga Era masa dan sekarang. inilah, Begitu. Tia, Apa? ngomong-ngomong nih
soal narasumber kita. Kamu pernah nonton film Sidul gak sih? Sidul pernah lah. Pernah ya? Pernah yang lagu. Jangan siapa? jangan dipaksa. Nanti Enggak, dipaksa. aku nonton, bener aku nonton. Aduh sampai jatuh. Enggak bang, ini Dia nontonnya Dilan. Aku nonton, nggak nonton Sidul kok. bang, ini masuk ke TWK bang, tes wawasan kebangsaan. salah satu pertanyaannya itu bang, jadi harus tahu nih wawasan Oke. wawasan Oke. Nonton dong, Kak. Nonton kan? Nah Nonton. coba deh pertanyaan selanjutnya, siapa pemainnya selain Bang Dul yang kamu tahu? Yang cantik tuh Yang Kak dia tahu Sarah. oplet. Oh, selain Oplet, nah sama Oplet. Opletnya masih ada bang? Masih. Mobil ya? Oh masih ada? Itu ada di mana bang sekarang bang? Tuh oplet tuh. Mana? Mau dong Tuh lihat? oplet tuh. Sebentar, kita belum lihat. Itu opletnya tuh. Wah iya. Wah saya kapan-kapan boleh dong bang main ke sana bang? Numpang foto boleh dong? Kapan? Numpang Iya foto. bang, numpang Saya foto tuh ini. Sabtu Minggu. Ini Sabtu Minggu di rumah bikin ada warung loh. Oh gitu bang. Karena Nah, bang, ini opletnya tuh. aku tuh Tuh. apa? Oh iya bener. Oh my god, iya. Oplet tuh. Aku tuh besar dengan film Sidul bang. Karena kan saya Oke. lahir awal 90-an, jadi udah pasti nonton Sidul banget. Kalau aku favoritnya ya, Oke, Bang Mandra. jadi artinya kalau mau foto sama oplet, Sabtu Minggu datang ke sini. Oh siap. Oke. Langsung. Dicatat ya Cuman Kak. Sabtu Minggu, Dicatat ya. Sabtu Minggu ini warung Sidulku aku tutup dulu karena ya ikuti PSBB Jakarta kan. Iya betul betul. Benar. Tapi boleh Ya bang. sekalian promosi Mbak Tia Rahmania. Siap bang, siap. Tetep ya. Aduh ya Allah. Oke, sebelum kita masuk ke pembicara yang selanjutnya, ini ada sedikit live performance nih dari Wempi and Friends. Nah, ini adalah musik keroncong. Keroncong Kak. Yes, salah satu musik asli Indonesia juga. Jadi kalau misalkan teman-teman anak-anak millennials nih, tahunya pop, rock, metal kayak gitu-gitu atau trance, ya kan progresif. Nah, R&B, ya kan. Mesya suka lagu apa? Lagu pop atau anak-anak senja nih, anak-anak senja ya kan, lagu-lagu indie gitu. Nah, mesti tahu nih ada salah satu jenis musik atau genre musik tradisional yang enak juga kalau didengar. Jadi langsung aja yuk kita sama-sama saksikan live performance dari Wempi and Friends. Oke, jadi buat teman-teman yang baru pertama kali denger lagu yang tadi nih, itu adalah theme song dari Sidul Anak Sekolahan tahun 90-an. Salah satu lirik yang aku suka banget itu adalah, apa tuh? Anak Betawi. Ayo, boleh kan? Itu depan-depannya tuh. Terus yang lu diberi sekali, orang bisa mati, ngeri banget gak tuh? Oh iya ngeri banget. Gitu sekali, modar langsung. Anyway, sekarang tadi kan udah bernostalgia dengan Bung Karno. Oh Bung Karno. Dan juga Bang Dul. Bang Dul. Jadi ada dua, Bung dan Bang. Tadi udah bernostalgia. Nah sekarang kita mau menanyakan atau berdiskusi dengan pakar akademisi. Di sini ada Mbak Tia Rahmania. Hai Mbak Tia. Halo, kayaknya bukan pakar akademisi aja udah. Oh, Kalau pakar akademisi. Kalau pakar keberatan ya kalau pakar. keberatan banget. Bang Rano udah jelas banget pakar dari segala pakar kalau sebutan kemasyarakatan. Karena di film itu beliau
Kalau Mbak, Kalau kita lihat filmnya itu udah bisa berperan apa aja gitu, mau jadi Iya betul betul betul. Emang kalau Mbak Tia ini insinyur beneran, kalau saya tukang insinyur. kalau kalau Bang Dul insinyur di skrip ya Bang? Kalau saya tukang insinyur, kalau ini insinyur beneran. Oh iya benar 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 benar. Baik baik. Nah tapi sebelum kita masuk Mbak Tia, Tia yang ada di studio mau ngingetin apa ke teman-teman? Buat teman-teman nih yang mau nanya langsung bisa chat aja. Ya. Langsung Kolom aja chat di ya. kolom chat aja. Gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau nanya ke Bang Dul boleh, Terus nanti ke Mbak Tia juga boleh ya. Tinggal. Tasni, Ya. ini anak-anak banyak yang tanya itu sepeda buat apa, kok nggak diumumin? Sepeda buat yang bisa. Oh ya kasih tahu dong, jadi semangat. Iya Bang. kayaknya buat kita tuh Bang Rano. Saya pikir buat kita kan, wah nih. Apa mau ikutan juga kali? Bukan bukan. Ini buat kita ke ini, ke rumahnya Bang Dul. Mau foto sama Olet. Enggak Bang. Sebarak si putus-putus ya? Oke. Halo halo. Masih terdengar jelas atau putus-putus suara? Bagus, bagus, bagus. 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 Alhamdulillah kalau bagus. Nah, jadi hadiah ini nanti adalah buat diundi nih teman-teman door prize. Nah, jadi buat teman-teman jangan out dulu sebelum acaranya Selesai. oh. Oke. Kita masuk ke pembicara kedua. Ini Mbak Tia Rahmania. Ada paparan ya Mbak ya? Saya tuh nggak sejago Bang Rano kalau menarasikan sesuatu secara verbal. Minta izin ya, saya mau memvisualisasikan aja. Siap. Biasa nggak Bang Rano, kalau salah kan akademisi nanti nggak lulus lagi. Kalau udah ujian disertasi kan. Ayo Mbak, silakan. Tapi saya sangat apresiasi nih, kehormatan buat saya. Terima kasih ya Arin, terima kasih Siap. juga Tika. Iya, Tia sama-sama. milenial karena sudah mengantarkan ke acara ini dengan luar biasa. Terus juga HG Production sama Kopi Hegar ya. Ya, betul Mbak. Mudah-mudahan selalu eksis nih acaranya. Amin. Karena ini emang dibutuhkan banget gitu. Ya Bang Rano ya. Sangat-sangat dibutuhkan. Oke, saya izin share screen. Siap, siap. Tapi masih disable nih. Minta Oh, tolong masih jadi disable. co-host. Boleh tolong di Iya. Oh, oke Mbak Tia, nampaknya Ya. teman-teman dari teknisi bisa share screen dari sini. Oke, boleh. Boleh kita bantu aja ya dari sini ya. Terima kasih sebelumnya untuk teknisi yang nggak kelihatan di layar tapi signifikan kerjaannya. Mantap ya. Beda ya kalau psikolog gitu. Mbak Tia ini kan psikolog juga berarti ya? Karena MPSI. Ya, betul. Saya juga psikolog gitu. Oke. Dan Majornya apa Mbak? Psikolog dewasa, anak atau forensik? remaja. Kebetulan memang remaja, Oh, oke. anak dan remaja. Jadi semangatnya tuh milenial terus. Wih, gitu. mantap. Keren loh. Mantap. By the way, adik aku di Paramadina juga Mbak, psikolog juga lagi abis sidang kemarin. Oh gitu. Iya. Wah, selamat ya. Selamat nih. Yeay. Oke. Keluarganya para Madinah, yang pasti keluarga bangsa kita, satu bangsa satu nusa Indonesia ya. Mantap. Saya Silahkan. Boleh. mengutip satu visualisasi yang sangat saya sukai gitu dari Bung Karno. Tadi kan walaupun bukan pakar-pakar amat ya, pesan Soekarno untuk pemuda karena ini dialognya milenial gitu. Kita juga lagi membicarakan satu tokoh yang luar biasa. Bulan Juni ini memang bulan yang istimewa, betul kata Bang Rano. Hari lahir Bapak bangsa kita ini adalah 6 Juni 1901 dan luar biasanya ceritanya waktu itu dilahirkan dari seorang perempuan Bali dengan ayah guru Jawa ya. Di waktu fajar sedang menyingsing. Katanya keyakinannya seorang anak yang lahir menjelang fajar itu garis tangannya itu sudah pasti baik dan sudah digariskan terlebih dahulu sebelum dia lahir. Jadilah makanya kemudian ibunya yang seorang perempuan Bali itu yakin bahwa dan membisikkan pada anaknya ketika usia 1 tahun, kamu nanti akan menjadi seorang tokoh yang utama. Dan betul sekali luar biasanya beliau adalah menjadi tokoh utama kita, presiden pertama di Indonesia dan menjadi kebanggaan kita bahkan sampai sekarang walaupun sudah tiada.
di 21 Juni 1970 memang beliau juga harus meninggalkan dunia ini dengan kondisi yang pada saat itu memang memprihatinkan. Tapi itulah politik dan menjadi catatan buat kita semua, catatan sejarah untuk kita terus bersatu, tidak akan pernah pecah sebagai suatu bangsa. Lahir Pancasila yang seperti disampaikan Bang Rano tadi, itu 1 Juni 1945, betul sekali. Menjadikan bulan Juni ini adalah bulan yang sangat istimewa. Tapi saya juga melihat nih, kalau kita bicara Bang Rano ya, beliau ini sangat betul-betul mengistimewakan bulan Juni karena saya itu penonton film Sidul The Movie 2. Itu penayangan pertamanya itu bulan Juni tahun 2019 tuh. Jadi saya nggak tahu ini ada pesan sponsor apa enggak di bulan Juni gitu. Biar jadi Juni tuh jadi bulannya bareng-bareng gitu, Mbak. Mungkin bisa jadi gitu ya. Dan next untuk slide berikutnya, katanya enggak perkenalkan diri dulu. Memang saya dekan di Fakultas Falsafah dan Peradaban, walaupun saya adalah seorang psikolog. Karena di fakultas itu ada beberapa program studi dan salah satunya program studi psikologi. Nah, kemudian saya diminta untuk menjadi dekan, diamanahkan. Saya juga Ketua Asosiasi Psikolog Sekolah Indonesia Wilayah Banten, Ketua ESI juga e-sport Indonesia Wilayah Kabupaten Pandeglang. E-sport ini adalah games online, jadi walaupun begini-begini nggak milenial banget, tapi main games juga loh Bang Rano. Wah, keren banget. Ketua ESI nih. Main apa, Mbak? PUBG? You name it lah, PUBG, Free Fire. Wih, dahsyat. Aku aja nggak ngerti itu apa itu. Iya, saya aja kagak main ya, Bang. Abang main gak, Bang? Kita mainnya kasti, main kasti. Dulu kita Pasti. mainnya Mario Bros kali ya. Mario Bros ya. Sega dulu. Sekarang udah ini makin up. Itu memang menunjukkan teknologi itu memang sangat cepat gitu perubahannya. Nanti kita akan bicara juga perlunya teknologi untuk kita kenal terkait dengan persatuan kesatuan bangsa. Next, izinkan saya untuk next slide. Pemuda itu adalah banyak yang kita perlu lihat ya. Kalau kita bicara pemuda, maka mari kita melihat apa sih pemuda itu. Kalau menurut tokoh-tokoh bilang, Abdillah 2010, pemuda itu sosok laki-laki dan perempuan yang masuk ke dalam masa dewasa gitu. Kemudian ada juga satu tokoh, Azra tahun 99 bilang, kalau bicara pemuda itu berarti bicara manusia Indonesia yang umurnya 16 sampai 30 tahun gitu. Nah, Undang-Undang Kepemudaan nomor 40 tahun 2009 juga bilang bahwa pemuda itu warga negara Indonesia yang masuk di periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang usianya 16 sampai 30 tahun. Kemudian ada satu karakter yang disampaikan oleh Pak Mulyana, bahwa kalau bicara pemuda itu adalah individu yang memiliki karakternya dinamis gitu. Jadi saya yakin nih, mulai dari Munawar Khalil, Silti Alfiah Maulana, Badil, Kak Ella, Egy Saputra, Dodi R. Hidayat, Vita, Arin juga, sama Tia Milenial, itu pasti adalah orang-orang atau individu-individu yang dinamis gitu ya, yang punya dinamika emosi yang bergejolak dan cenderung optimis juga, tapi sedikit nggak mampu ya mengendalikan emosinya. Begitu nggak sih Bang Badil yang lagi rebahan tuh, milenial rebahan? Halo Bang Badil. Nah loh, ya kan tuh. Sekarang juga ada istilah kan kaum rebahan kan gitu. Tapi overall dari situ, pemuda itu adalah sosok laki-laki dan perempuan, usianya 16-30, dan sudah masuk ke dewasa dengan karakternya yang dinamis gitu. Jadi kalau walaupun Bang Badil rebahan, tapi saya yakin di dalam hatinya itu pasti dinamis banget. Gitu juga seperti Bang Dodi itu yang lagi memperbaiki rambutnya. Keren Bang Dodi, masih tetap keren, cakep kok Bang Dodi R. Hidayat. Nah, next slide. Nih, Bung Karno adalah menurut saya natural psychologist, psikolog yang alami gitu. Kenapa saya sebagai seorang psikolog bisa bicara begitu? Karena banyak penjiwaan-penjiwaannya pada karakter pemuda yang sangat sesuai dengan teori-teori
psikologi gitu ya. Seperti misalnya beliau bilang, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Kalau kita bicara terkait dengan karakternya pemuda seperti yang tadi disebutkan tokoh-tokoh Indonesia yang kita kutip, memang pemudalah adalah orang-orang yang dinamis, orang-orang yang bergejolak, sehingga tinggal pencet tombol, mereka akan bisa bergerak dan menimbulkan satu perubahan yang signifikan. Next slide. Kemudian pada sejarahnya itu terbukti ya kan Bang Rano, gerakan mahasiswa yang terdahulu di Indonesia itu mulai dari Orde Lama sampai reformasi itu bisa merobohkan rezim besar pada masa itu. Makanya siapapun yang saat ini berkuasa itu sebenarnya harus hati-hati, waspada, dan juga memahami karakter pemuda gitu. Karena pemuda ini penting. Dia adalah manusia Indonesia yang punya ide kreatif, dinamis, intelektual juga, terdidik juga, dan punya jiwa semangat besar gitu loh untuk memajukan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia maupun juga mempertahankan posisi Indonesia itu. Jadi kalau kita sebagai misalnya ya Bang Rano nih jadi politisi yang nggak mampu untuk bisa memajukan sesuatu perubahan atau memajukan hal-hal yang diharapkan oleh pemuda, siap-siaplah untuk nanti dirobohkan gitu, quote by quote ya. Nah, misalnya bukti sejarahnya Sumpah Pemuda yang tadi disampaikan Bang Rano tahun 1928 gitu. Itu adalah titik fondasi awal di mana pemuda-pemuda bersatu gitu. Walaupun kemudian memang bicara Sumpah Pemuda ini ada gradasinya sampai tahun 1950 sampai kemudian ditetapkan sebagai itu Sumpah Pemuda karena di tahun 1928 sebutannya itu adalah putusan Kongres gitu. Lalu kemudian bicara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, itu juga adalah peranan pemuda loh di dalamnya. Sebelumnya Bung Karno dan Bung Hatta itu mungkin karena tidak didorong dan digerakkan oleh pemuda, tidak tergerak untuk mengikrarkan 17 Agustus 1945 dengan proklamasinya. Begitu juga reformasi. Next slide. Ini gambaran yang mau saya sampaikan, visualisasi, next slide please. Nah, Sumpah Pemuda, ini kita lihat pemuda-pemuda dengan karakter usia yang tadi disebutkan, 16-30 tahun, bagaimana mereka berproses, berkumpul bersama, bahkan pada saat itu diceritakan yang resmi diundang itu cuma 9 organisasi, tapi kemudian yang hadir itu banyak, gitu ya. Next slide, please. Kemudian ini kita bicara proses proklamasi, bagaimana yang berkumpul, yang mendorong Bung Karno itu adalah para pemuda, sampai kemudian mereka menculik Bung Karno ketika Bung Karno itu menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan karena pertimbangan-pertimbangan. Biasa kan, kaum-kaum mature, kaum-kaum dewasa, biasanya memang penuh pertimbangan gitu. Sementara pemuda itu karakteristiknya bergejolak, ingin maju dengan cepat melakukan perubahan. Next slide, please. Nah, ini adalah komunikasi. Next, please. Ya, bagaimana Bung Hatta mencoba untuk berkomunikasi dan berdialog sampai kemudian next slide. Ya, jadi tadi Bung Hatta dan Bung Karno itu diculik kan di Rengas Dengklok itu oleh pemuda juga mendorong supaya segera diproklamasikan kemerdekaan. Sampai kemudian Bapak bangsa kita mendeklarasikan proklamasi 17 Agustus 1945 yang menjadi satu tonggak terciptanya bangsa Indonesia, negara Indonesia ini. Nah, next slide berikutnya. Ini adalah bagaimana gambaran reformasi. Saya waktu itu masih menjadi mahasiswa tahun 98, ingat sekali bagaimana ada di atas Metro Mini gitu, dan kita semua digerakkan tidak by design. Kita semua bareng-bareng pada saat itu ke Rumah Rakyat yang sekarang menjadi kantornya Bang Rano, dan kita bersama-sama menginginkan satu perubahan, reformasi. Dan itu terjadi gitu. Itu terjadi bagaimana kekuatan pemuda terjadi dan bisa merubah sejarah khususnya di bangsa ini. Next slide, please. Nah,
Bung Karno itu luar biasa. Beliau menyorot pemuda. Beliau mendorong pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia agar terbebas dari penjajahan pada masa itu memang. Beliau menyampaikan satu quotes yang luar biasa. 1000 orang tua bisa bermimpi, tapi 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Itu. 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Makanya saya bilang, Bung Karno ini natural psychologist, especially for the teenage gitu. Karena dia bisa memahami bagaimana sih kalau pemuda itu sudah bergerak. Next slide, please. Nah, banyak quotes-quotes yang menurut saya menarik untuk didiskusikan dari Bung Karno terkait dengan pemuda. Misalnya, teriakan siapa kita, Indonesia. Maka di dalamnya ada semangat pemuda yang menyuarakan persatuan. Bukan hanya golongan tua ya yang wajib membangun negeri, tapi kita generasi muda harus ikut serta membangun dan menjaga NKRI. Jadi kalau teriakan-teriakan semboyan siapa kita, Indonesia, itu awalnya adalah Bung Karno. Dan Bung Karno paling tahu bagaimana membuat pemuda di masanya, di zamannya, bahkan sekarang, itu terikat terkait dengan satu hal bangsa gitu. Next slide. Kenapa? Kenapa saya sampaikan dalam slide yang ini? Karena saya mau bilang bahwa kalau sekarang kita bicara emansipasi perempuan, emansipasi wanita, sebenarnya pada masa lalu pun Bung Karno itu sudah menunjukkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam peranannya. Jadi, Neng Syahlum Media, Neng Evi di sana, kita perempuan-perempuan ini juga Neng Ella, kita perempuan-perempuan ini tuh punya kesetaraan. Bung Karno itu sudah bilang, laki-laki dan perempuan adalah seperti 2 sayap dari seekor burung. Jika 2 sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu daripada 2 sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Jadi, laki-laki perempuan saling menguatkan. Kalau satu saja patah, maka ibarat burung yang nggak bisa terbang tinggi, dia mungkin akan jatuh ke bumi untuk kemudian tidak bisa kemana-mana, tidak bisa jauh. Next slide, please. Jadi bagaimana Bung Karno pun di masa itu menyatakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Lalu Bung Karno juga paham sekali bahwa pemuda itu ingin sekali explore gitu. Beliau sampaikan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Karena pemuda tidak bisa ditahan. Pemuda itu punya banyak sekali hasrat, mimpi, cita-cita. Kalau kita menahan, maka kita ibarat kata menahan air yang besar sekali, yang satu waktu pasti akan menghempaskan yang menahannya itu sendiri. Jadi Bung Karno sampaikan bahwa gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, karena kalaupun nanti tidak berhasil, jatuh, engkau hanya akan jatuh di antara bintang-bintang, akan tetap berada di posisi yang tinggi begitu. Next slide. Nah, kemudian satu yang menarik, ini menurut saya quotes yang sangat pendidikan sekali gitu. Di zamannya betul sekali tadi komentarnya Arin, komentarnya Tia ya, bahwa Bung Karno itu bahkan beyond lebih dari waktunya, lebih dari masanya. Karena dia bilang begini, satu hal yang menarik, jika kita tidak bisa mengubah Indonesia dengan kedudukan, maka ubahlah dengan semangatmu. Dan buat kepribadian kita jadi berkarakter gitu. Tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan antara perjuangan dan mempertahankan. Dia mau bilang bahwa sebenarnya karakter itulah yang penting untuk dibangun. Kalau kita ingin membuat Indonesia ini baik gitu. Membuat Indonesia ini menonjol. Karakter dari pemudanya gitu ya. Nah, itu yang sangat dekat sekali dengan education, dengan pendidikan. Ahli-ahli pendidikan, ahli-ahli psikologi pendidikan, ahli-ahli pembelajaran, itu kemudian kan menemukan tentang pendidikan berkarakter gitu. Ternyata Bung Karno di masanya sudah menyampaikan hal tersebut dalam quotes-nya gitu. Next. Jadi boleh bilang bahwa memang
Bung Karno ini luar biasa. Mungkin kalau bicara IQ-nya tuh udah melampaui ukuran nilai IQ hasil penilaian IQ. Jadi begini, kalau dari quotes-quotes tadi dan kemudian kita bicara lebih ini ya, Arin sendiri misalnya, Tia sendiri misalnya, refleksi dengan diri sendiri. Generasi muda itu adalah generasi yang memiliki kemampuan, semangat tinggi, dan punya wawasan yang lebih luas sebenarnya untuk mengembangkan dan memajukan negara gitu. Jadi banyak tadi kayak Bang Rano kan bilang, aduh saya nggak ngerti tuh games yang terkini ya Bang, Free Fire, PUBG gitu. Tapi teman-teman, wah itu mah udah kecil tuh, udah mainan sehari-hari Bang gitu. Belum nanti ada aplikasi lagi yang terupdate. Mereka punya wawasan yang tinggi, luar biasa, dan punya semangat gitu. Dan mereka adalah individu-individu yang kelak suka sekali, dan sekarang pun suka sekali dengan langkah-langkah konkret dibandingkan narasi-narasi yang teoritik aja gitu. Karena mereka yakin langkah-langkah konkret itulah yang menjadikan negara menuju lebih baik dan kenyataan sosial yang sudah ada, dan itu adalah ciri khas dari pemuda. Makanya startup berkembang di mana-mana itu langkah konkret mereka. Kalau kita masih dengan mindset kita yang dulu yang ya old style, kita masih mikir, aduh Indonesia ini dipisah-pisah oleh begitu banyak pulau, dipisah oleh lautan. Susah tuh untuk jualan misalnya. Tapi pemudalah yang kemudian dengan beraninya bikin startup dan sebagainya, sehingga menyatukan hingga ke pelosok-pelosok gitu. Next slide please. Saya mau bilang bahwa ada karakter generasi muda yang sebenarnya diharapkan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ini saya summary dari berbagai sumber gitu. Karena pesan Bung Karno lalu bahwa pemuda itulah yang diharapkan untuk bikin maju negara ini. Pemuda itulah yang perlu memiliki karakter-karakter khusus. Jadi pertanyaannya karakter yang kayak gimana? Mereka harus progresif. Progresif itu artinya kalian tuh harus kritis gitu. Jadi kalau misalnya terima berita hoax, jangan terima begitu aja. Tapi memang betul loh, penelitian yang dilakukan di bidang ilmu psikologi, justru yang sering kemakan hoax itu ya Bang Rano, adalah yang usianya tuh bukan milenial loh Bang. Terus terang, usia more than 50 years old gitu. Ini menarik juga, berarti memang anak-anak muda kita ini kritis gitu dalam menghadapi hal-hal yang sifatnya realitas sosial gitu. Dan ini risetnya juga mengatakan begitu, yang banyak kemakan hoax itu adalah older age gitu, orang-orang yang usianya lebih tua. Mungkin karena gaptek kali ya Mbak Tia ya. Gimana Bang Rano? Apa karena gaptek? Bisa jadi tuh Bang Rano. Jadi mereka mudah kemakan, oh terima di WA grupnya keluarga udah langsung share. WA grup kelompok-kelompok yang udah pensiunan gitu langsung share, kemakan begitu aja. Beritanya sedikit diisi ayat-ayat udah langsung percaya begitu. Tapi anak muda justru nggak kemakan hal itu. Jadi two thumbs up untuk para milenial menurut saya, karena mereka sebenarnya memang harus progresif, mampu berpikir kritis menghadapi realitas sosial politik yang ada gitu. Dan mereka lah yang harusnya, dan mereka yang menurut saya, karena kita tahu sudah karakternya ini yang kemakan seringkali orang-orang tua, anak muda sekarang harus ikut bergabung dalam usaha untuk menjebatani berbagai perbedaan ini. Berbagai perbedaan etnis, perbedaan ras, kelompok sosial, politik, dan agama gitu. Nah, kemudian karakter progresif itu berani ngambil keputusan yang harusnya ada di para pemuda. Saya pikir itu bagus sekali. Nah, yang luar biasa lagi adalah mengembangkan kemampuan berwirausaha. Jadi, Aska, Mbak Ella, Bang Munawar, halo Aska, Bang Dodi, ya, senyum manis. Kembangkan kemampuan berwirausaha karena itu adalah karakter yang diharapkan untuk kemajuan bangsa kita. Jadi jangan malu jualan di medsos gitu. Jangan malu untuk punya usaha kayak Bang Rano. Bang Rano aja yang udah bukan milenial atau mantan milenial ya, masih jualan di IG-nya, saya tahu banget gitu. Nah, kita para milenial juga harus seperti itu.
beliau memang progresif, makanya kemudian beberapa periode itu selalu terpilih sebagai anggota Dewan RI, bahkan dengan suara tertinggi. Saya tahu sekali itu. Dan yang berikutnya, next slide, adalah karakter yang lain adalah agamis dan berbudaya. Jadi memang karakter yang diharapkan muncul tuh dari para milenial kita yang ada di sini kayak Aska, Munawar, walaupun gayanya kayaknya santuy gitu ya, tapi saya tahu agamis dan berbudaya mereka karena memang itu adalah karakter generasi milenial yang diharapkan untuk kemajuan bangsa. Tapi agamis yang gimana? Agamis yang punya hati nurani melalui nilai-nilai moral agama gitu. Jadi juga yang kita dalam hal ini hati nurani untuk melihat agama itu sebagai satu hal yang sebenarnya adalah membawa kebaikan buat semua pihak. Itu yang harusnya didorong untuk para milenial. Kemudian generasi milenial yang seperti apa karakter yang baik yang menurut banyak sumber itu bisa mendorong kemajuan bangsa. Ini adalah generasi muda yang nasionalis gitu. Jadi kalau dulu nasionalisme generasi muda itu kan untuk melawan penjajah. Sampai kemudian kita bisa, para pemuda dulu bisa memaksa Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Tapi sekarang nasionalismenya itu diposisikan untuk kepentingan negara gitu loh, Aska, Fajri. Gimana sih? Jadi memastikan bahwa kita itu jangan sampai melihat jangan sampai terjadi degradasi nasionalisme, jangan sampai terjadi penurunan nasionalisme. Jadi generasi muda yang nasionalis ini arahannya adalah melihat kebudayaan kita sebagai kelebihan, ya. Jadi tadi yang dari Betawi bangga dengan kebetawiannya, yang campuran Jawa Betawi bangga dengan Jawa Betawinya, yang lahir di Jawa Barat, di Banten sebagai orang Sunda, orang Banten, Jawa bangga dengan kebantenannya gitu ya. Tapi ketika kemudian kita bicara kedaerahan, itu bukan untuk mengedepankan kepentingan daerah aja, tapi tetap mengedepankan kesejahteraan bersama, kesejahteraan bangsa gitu. Next slide please. Jadi dari situ kira-kira yang bisa disampaikan, teman-teman milenial yang ada di sini tetaplah untuk melihat Pancasila itu sebagai arah kita, karena kalau kita tidak punya arah dalam melangkah, maka kita akan terombang-ambing dalam satu hal yang bisa membawa kehancuran. Besarnya bangsa Indonesia, kebersatuan bangsa Indonesia ini bisa terjadi karena kita punya pegangan dasar negara, yaitu Pancasila. Kalau kita bicara sejarah dunia, sudah tercatat 3 negara itu pecah oleh konflik yang disebabkan oleh bahasa, ekonomi, dan agama gitu. Kita sebut saja Uni Soviet, kita sebut saja Sudan, kita sebut saja Yugoslavia. Kenapa? Karena nggak punya dasar yang dipegang untuk kita bisa diterima oleh kita semua secara bersama. Jadi saya yakin banget generasi muda yang ada di sini itu adalah generasi muda yang bisa membawa Indonesia ini pada kebaikan. Salah satunya adalah meyakini dan pasti juga akan memastikan Pancasila sebagai dasar negara untuk kita berbangsa, kemudian juga berhubungan sebagai anak bangsa juga. Terima kasih. Itu aja. Terima kasih. Itu aja Arin, Tia. Oke, waduh tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Tia atas pemaparannya dan juga sedikit kita flashback sejarah ya tadi ya, dari mulai Sumpah Pemuda jauh banget tuh 1928 nariknya sampai ke masa sekarang. Nah Mbak Tia, aku ada sedikit aja pertanyaan Mbak, dari kelima sila Pancasila nih Mbak.
Itu menurut Mbak Tia pribadi mana yang saat ini secara implementasi itu agak kurang gitu di kita dari 5 sila itu Mbak? Ini pertanyaan susah-susah gampang ya, karena kalau Bang Rano tuh Opini, ini opini kok, opini. Tidak akan menjadi fakta, ini opini. kalau saya sih ngelihatnya gini, semua sila dari Pancasila itu penting Turin. Artinya adalah sedikit saja kita menemukan kekurangan di masyarakat atau ada dalam kehidupan kita di masyarakat yang nggak Pancasilais, yang muncul gitu, sebaiknya segeralah kembali kepada sila-sila yang ada dalam Pancasila itu. Karena 5 sila itu tuh sebenarnya kristalisasi loh, kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia ini gitu. Bung Karno saja ketika mengeluarkan atau menyatakan Pancasila di tanggal 1 Juni, itu beliau mengakui bahwa ini sebenarnya sudah ada di masyarakat kita di Indonesia, di masyarakat Indonesia. Nah, itu yang kemudian harus kita ingat banget. Jadi kalau misalnya di sana ya Arin sekarang kayaknya lagi berteman nih, terus temennya kayaknya ngebeda-bedain, lu kan Muslim, gue non Muslim nih gitu misalnya, atau sebaliknya gue Muslim, lu non Muslim. Kita udah tahu bahwa itu berarti melanggar satu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu kemudian kita bisa bilang bahwa mungkin di daerah tersebut ada satu yang harus kita perbaiki. Jadi itu jadi PR bersama menurut saya. Tuh. Baik. Terima kasih Mbak Tia atas jawabannya. Wow. Jadi pokoknya intinya kita harus terus ya mengawal Pancasila, menjaga Pancasila supaya ini tetap menjadi dasar negara kita, yang mana inilah 5 sila ini yang akan mempersatukan kita. Kalau katanya Bang Dul ada 4 pilar itu kan. Oke, teman-teman, kita rehat sedikit nih dari diskusi kita yang seru banget soal Pancasila, diskusi yang sangat bermanfaat banget teman-teman di malam minggu ini. Nggak cuman kita gosip, gibah, atau ngomongin yang kurang berfaedah gitu ya kalau kata anak-anak zaman sekarang. Tapi ini diskusi yang sangat berfaedah sekali. Jadi buat teman-teman yang mungkin dengerin sambil rebahan, nggak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Dul dan juga Mbak Tia bisa masuk secara pesan subliminal nih di alam bawah sadar, nanti ke-trigger bisa ke-recall lagi gitu ya Mbak Tia ya, kalau misalkan nggak konsen. Rebahan boleh, cuman jangan lupa cuci kaki. Oh iya bener Bang, ini kebersihan nomor 1 ya. Baik, nah teman-teman, abis ini kita bakalan bagi-bagi door prize. Nah, Apa aja sih Kak door prize-nya Kak? coba Tia, ada apa aja nih? Ada handphone 2, sepeda 1. Ada sepeda. Ini apa nih? Terus apa lagi, Power Kak? bank. Ada tripod, ada ini juga nih, Mantap sih ya. merchandise. Iya bener, banyak banget. Nah teman-teman, jadi semua hadiah yang ada di sini atau semua door prize yang ada di sini adalah berkat kerjasama dari para sponsor kita, yaitu ada Bank BNI, Mandiri, BRI, Bank BTN, BCA, BSI, Telkom Indonesia, Adaro, Beraucol, Telkomsel, Mandiri Taspen, Garuda Food, dan Artugo. Gitu, banyak banget ya sponsornya hari ini, dahsyat. Nah teman-teman jangan kemana-mana, abis ini kita bakalan dengerin live performance dari salah satu anak bangsa. Wah, Ini nggak keren sabar. banget. Kalau tadi kan keroncong, nah kalau ini adalah dari musisi jalanan. wow. Mereka tuh dahsyat. Kenapa? Karena bisa bertahan di pandemi ini. Mereka tidak meminta-minta, tapi mereka tetap berusaha untuk berdikari. Berdikari itu kalau nggak salah salah satu ini dari Bung Karno ya, kalau nggak salah ya. Iya nggak Bang Dul? Itu 3 pilar dari Trisakti Bung Karno. Betul ya, berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri. Yo, itu dahsyat tuh. Ada bakmi berdikari di Tebet, enak tuh. Anyway, nah ini teman-teman yang bisa berdikari banget, bisa mandiri. Jadi mereka tetap mencari nafkah dengan halal. Semangat ya, Bun. Betul, salah satunya adalah dari sisi musik atau dari sisi seni. Seperti apa performance-nya mereka? Jangan kemana-mana, setelah ini kita saksikan live performance dari On The Street Band. Memang manis, manis gula-gula. Begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku, suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini.
Dialog Milenial, aku melihat Indonesia dalam rangka Hari Lahir Pancasila dan Bulan Bung Karno. Bersama saya Anda Chasni dan ditemani oleh Tia. dan juga ada Meisha di samping sana. Nah teman-teman tadi sudah hampir 1 jam kita berdiskusi ya, ngobrol-ngobrol di Ngopi Hegar. Nah ngopi dulu dong. Ngopi, Kak. Iya dong nih, ini Kopi Hegar. Ini tuh ada namanya Mang Uyeng. Nah, nih Mang Uyeng tuh ini logonya, apa namanya, ikonnya dari Ngopi Hegar ini adalah luwak. Jadi kalau salah satu kopi luwak yang paling enak, nah ini adalah Ngopi Hegar. Kita minum dulu ya. Wow, enak. Oke. Oke teman-teman, nah sekarang waktunya buat teman-teman open videonya karena kita bakalan foto bersama sebelum kita mengundi door prize. Wow. Coba kita mau lihat dulu nih mana nih teman-teman udah dibuka belum videonya? Boleh dibuka dulu semuanya. Oke, iya, nah. Gemes banget foto bersama. Iya tuh kan biar kelihatan mukanya nyisiran dulu nyisiran. Pada ambil wudhu mau maghrib tong. Tuh oke. Hai. Nah ini baru kelihatan nih. Bu dosen Tia udah langsung nih melihat. Waduh mana nih tadi yang disebutin namanya. Disebutin namanya siapa aja tadi? Banyak ya. Oke kita mulai foto bersama ya. Teman-teman teknisi boleh dibantu untuk foto bersama. Ini kurang lebih ada berapa slide teman-teman? Ada 2 slide ya, kita akan foto 2 kali. Jadi nyengir aja karena teman-teman gak tahu ada di slide yang mana, pokoknya dua-duanya nyengir. Oke? Siap ya? Siap? 3, 2, 1, cheese. 1, 2, 3, oke. Slide kedua. Tetap nyengir ya teman-teman, tetap nyengir. Oke. Siap? 3, 2, 1, cheers. Oke, terima kasih untuk tim teknisi dari MD Production. Luar biasa nih teman-teman. Nah, Kamera yeay. rugi, udah tutup kamera rugi loh. Oke. Kapan lagi foto banget sama Bang Rano kan? Iya benar sama Bang Dul loh. Ini wah sebuah kehormatan saya bisa ada satu frame dengan Bang Dul dan juga Mbak Tia nih. Wah dahsyat. Nah, Nggak perlu jadi bintang film satu frame sama Bang Rano. iya benar. Nah Bang Dul sama Mbak Tia jangan kemana-mana dulu karena kita mau undi door prize. Jadi nanti sistemnya adalah Meisha yang akan bantu kocok. Nanti begitu bilang stop Bang Dul dulu nanti kita akan ambil namanya siapa ya. Tapi nanti Bang Dul sama Mbak Tia akan mengundi untuk yang 3 hadiah utamanya. Yaitu ada sepeda dan sepeda pakai Ada H. sepeda. Aduh maafin Ada ya. sepeda. Ada sepeda dan juga ada 2 handphone ya Tia. Silahkan Tia kita mulai untuk yang 7 hadiah hiburan dulu. Boleh. Ini ada Aku berdiri apa Meisha. duduk nih? Meisha majuan biasa biar kelihatan sama teman-teman. Oke kurang maju lagi Neng. Majuan lagi Kak. Sini. Majuan. Nenek pindah sama aku pindah tempat. Sini. Nah silakan boleh kasih. Oke ini kita mau Apa nih Kak mengundi. yang diambil nih Kak? Satu-satu untuk, ntar aku bacain ya. Ini sebelum dibacain namanya, dia akan mendapatkan hadiah berupa Walkman. Wow. Walkman. Siapakah dia? Dugu. Namanya adalah Siti Farla Baldis. Siti Farla Badis. Oke, selamat ya Siti atau Farla. Kak Siti. Nanti langsung menghubungi panitia aja ya. Oke, yang kedua silakan ambil lagi. Yang kedua ya. Hadiahnya adalah wireless speaker. Wow. Siapakah yang akan mendapatkan wireless speaker? Wait. Yang kedua, dapat apa Kak? Wireless speaker. Namanya Putri Sani Rahayu. Putri Sani Rahayu. Oke, sekali lagi selamat ya Putri Sani Rahayu mendapatkan Dapat wireless. wireless ya. Betul. Next, tripod. Wow. Ini dapat tripod ya? Ya. Wait. Agak susah ya. Dijelasin tripod tuh apa. Oh iya. Ya, Bang. Jadi begini pemirsa. Dipikir piece pot lagi. Oke.
Tapi kalau teman-teman milenial mah hafal udah tahu bang, ya, udah tahu. tripod. Oke. Iya. Yang nggak Pokoknya buat senderan kamera dah. Kasih tahu Batia Rahmania, tahu nggak tripod? Ya apaan tuh, apaan sih? Senderan kamera. Oh iya. Yo, Ini? ayo. Apa tripod kan? Ini tripod Oke, nih, Kak. siapa namanya? Yang dapat tripod atas nama Octavia Uswatun Hasanah. Octavia Uswatun Hasanah. Yeay. Selanjutnya paket dari sponsor Garuda Food. Sponsor Garuda Food. Bentar. Makan kacang setahun. Kacangnya paling enak emang. Sponsor Garuda. Siapakah dia? Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Atas nama Syifa Putri Iskandar. Syifa Putri Iskandar. Hore. Selamat. Lanjut lagi. Selamat. Akan mendapatkan hadiah disinfektan generator dari Artugo. Ini sponsor juga nih. Siapakah dia? Yang dapat atas nama Reka Putri Budimansyah. Reka Putri Budimansyah. Oke, mantap. Oke, dua Ada lagi. lagi, Langsung dua deh. Langsung Menghemat dua. waktu ya. Coba Neng, yang betul Neng. Tangannya Neng, ayo. Satu lagi buka bener. Oke, kabel data Samsung S10 Plus. Wih, dahsyat. Lumayan nih kabel datanya doang nih. Mesya dulu dah. Oh, sulit ya. Agak sulit ya. Ya. Ini aku dulu nih. Ya, boleh. Atas nama Muhammad Fajri Pratama. Muhammad Fajri Pratama. Selamat ya. Selamat. Nah, terakhir dapat ponsel adventure. Wih, lumayan nih, tahan banting. Buat Buka aja. dipakai Nih, jalan-jalan. Siapakah dia? atas nama Ivan Susanto. Ivan Susanto. Selamat. Yeay. Oke, tadi ketujuh pemenang untuk hadiah hiburan. Selanjutnya adalah 3 pemenang utama. Saya boleh dikasih gambarnya Mbak Tia? Oke. Mbak Tia ini akan mengundi pemenang handphone Belphone. Nah, Wow. oke. Bilang stop ya gitu Telepon ya. ini ya Kak. Ya, handphonenya itu tuh Belphone. Jadi Mbak Tia nanti tinggal bilang stop, Mesya yang akan aduk di dalam. Oke, aduk dulu Mei. Aduk yang kenceng ya Neng Mesya. Aduknya yang kenceng, siap. Belum, tunggu stop dari, Ditunggu di stop. tunggu stop dari Mbak Tia. Feelingnya bilang langsung. Soalnya Neng Terus, Mesya ya. nih. Oke stop. Stop. Oke, satu, silakan. Pemenang hadiah utama ketiga. Hadiah utama ketiga, oke lah ya. Ini Hadiah utama handphone, ketiga. handphone Belphone adalah jeng 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 jeng. Jeng jeng. Atas nama Siti Alfiah Maulani. Siti Alfiah Maulani. Selamat. Yeay. Dapat HP Belphone ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Tia. Selanjutnya kita minta Pak Haji Gagarin buat ngambil, silakan Pak. Sinian Pak, biar kelihatan. Ini untuk mendapatkan handphone Nokia. Widih, mantap. Sini Pak Haji, ini Pak Haji ya. Oh iya, oke dah. Siap, silakan Pak Haji. Bilang pagi. Lah langsung baik Pak Haji. Pak Haji gak ada aba-abanya banget Pak Haji, langsung baik. Oke siap, bismillah, siapakah dia? Sana Pak Haji, kameranya Pak Haji. Blocking. Nah. Oh ini gimana caranya? Siapakah yang mendapatkan handphone Nokia? Diputar terus dicelup. Nah tuh dia tuh. Tuh dia tuh ya. Bang Dul, hati-hati nih anu makin gelap nih Bang. Oke. Yuk kita mau ngeronda nih. Bang Dul, makasih ya Bang Dul. Mbak Tia Oke, juga ya. Sama-sama pagi. Siapakah dia? Hah? Zaki. Oke, Zaki ya. Oh, ini Zaki. Ini nih. Handphone Nokia. Nih, ini Zaki nih dapat handphonenya ya. Yeay, selamat. Yeay. Dan yang terakhir boleh kasih aku gambar ya Bang Dul. Karena Bang Dul akan bilang stop. Mesya yang akan aduk. Ya. Bentar dulu. Oke, ini dia nih, sudah kelihatan gambarnya. Silakan Bang. Stop. Stop. Oke. Cepet banget ya. Iya, Ya, belum masuk tangannya tuh. Iya, Cepet bener. banget. Kita lihat.
Apakah yang mendapatkan hadiah utama 1 unit sepeda? Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Wih, perempuan nih, perempuan. Perempuan ya, Kak? Perempuan. Dia adalah Selviana Simamora. Wow. Wih, selamat ya. Selamat. Selamat ya, ini sepedanya. Boleh di-shoot Sepedanya. dulu, minta gambar sepeda. Nah, ini dia nih teman-teman sepedanya ya. Semoga bermanfaat buat Selviana. Oke, terima kasih Meisha, terima kasih Tia. Silakan kembali lagi ke alamnya masing-masing. Oke, ini dia sepedanya nih ya teman-teman. Nah, mantap banget ya. Jadi bagi-bagi hadiahnya udah, ngobrol tentang sejarah yang seru banget juga udah. Iya, betul. Nah, sampailah akhirnya kita ke kesimpulan. Kesimpulan nih, penting nih kesimpulan. Penghujung acara. Penghujung acara kita harus bikin kesimpulan dulu. Jadi, Tia, dan juga teman-teman yang ada di rumah, sekedar mengingatkan, di bahasanya sekedar mengingatkan ya, bahwa Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga adalah persatuan Indonesia, keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari kelima sila itu, menurut aku pribadi, secara menyimpulkan dari apa yang dipaparkan oleh dua narasumber kita tadi, ada Bang Haji Rano Karno atau Bang Dul dan juga Mbak Tia, adalah yang pertama, apapun yang kita jalankan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus mengutamakan Tuhan. Jadi ketuhanan, Iya. apapun ya dilandaskan oleh agama lah intinya gitu. Tuhan yang Maha Esa, jadi Tuhan yang pertama. Kemudian soal kemanusiaan yang adil dan beradab, ini bisa jadi tadi sempat dibahas juga oleh Mbak Tia soal equality gender atau gender equality atau perempuan dan laki-laki sama. Nah, samanya di sini bukan berarti rata, bukan berarti apa ya istilahnya lu ngelakuin A, gue juga ngelakuin B, tapi bagaimana secara peran dan secara porsinya itu tepat gitu dan sepakat. Jadi kemanusiaan yang adil dan juga beradab. Nah, kemudian Persatuan Indonesia ini berhubungan dengan salah satu pilar yang tadi disebutkan oleh Bang Rano, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bagaimanapun kita rakyat Indonesia mau blasteran kek, mau naturalisasi kek, pokoknya ada darah setetes darah Indonesia sejengkal menginjakan kaki di Nusantara, itu kita harus bersatu apapun yang terjadi. Jadi jangan sampai kita dipecahkan oleh apapun. Bangsa luar ya? Betul. Masuk bangsa luar kan? Termasuk bangsa luar. Nah, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini adalah ini yang dilakukan oleh Bang Dul sebagai wakil rakyat yang menjadi perpanjangan tangan rakyat untuk memajukan negara Indonesia. Dan yang terakhir, keadaan sosial bagi rakyat Indonesia ini berhubungan sama beberapa tren yang sedang hangat belakangan ini di millennials, adalah soal financial freedom atau bagaimana kita bisa mengatur keuangan supaya salah satu yang bisa aku simpulkan adalah soal itu. Nah, selanjutnya adalah Pancasila itu harus banget kita jaga dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Balance antara nasionalisme dan digitalisasi. Teman-teman yang sering bilingual tuh bahasa Inggris dan juga Indonesia atau Jakarta Selatan, which is yang gitu-gitu tuh ya. Itu sebenarnya bukan berarti nggak nasionalis ya. Tapi itu adalah wujud bagaimana kita beradaptasi dengan budaya asing gitu kan. Tapi tidak tidak meninggalkan budaya original kita. Betul. Nah, jadi kita sebagai pemuda nih, pemuda-pemudi, sebagai millennials itu harus berkarakter. Ada cycle-nya kalau menurut aku nih ya. Again ini opini. Intinya adalah kita sebagai pemuda-pemudi atau milenial tuh harus terus berinovasi. Kemudian harus ada implikasinya. Nah, tapi kalau misalkan inovasi terus implikasi ternyata hasilnya tidak sesuai, ya kita improve. Jangan nyerah. Nah, improvisasi itu bisa menjadi sebuah inovasi baru. Muter terus tuh cycle-nya. Jadi inovasi, implikasi sama improvisasi. Terakhir, ini ada quote-nya Bung Karno yang keren banget. Dan menurut saya tuh bener. Karena beliau tuh visioner tadi aku bilang ya. Tadi juga Mbak Tia sempat ngebahas bahwa Bung Karno itu sangat visioner sekali. Bung Karno pernah bilang, perjuanganku lebih mudah
karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan sangat kooperatif sekali peserta pada sore hari ini di Dialog Milenial. Aku melihat Indonesia dalam rangka Hari Lahir Pancasila dan Bulan Bung Karno. Saya Arinda Chasni pamit dan juga Tia, Mit, Ya. undur diri. dan terima kasih kepada para sponsor kita, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, BCA, BSI, Telkom Indonesia, Adaro, Berauko, Telkomsel, Mandiri Taspen, Garuda Food, dan Artugo. Kita pamit, sampai ketemu di Dialog Milenial selanjutnya di HG Smart dan juga Ngopi Hegar. Bye-bye. Merdeka.